Satu nama terukir di sebuah kota, Jos Birni. Ada sebuah kota di Jawa Timur yang narasi sejarahnya dimulai pada masa perkebunan Hindia Belanda. Bila dari Surabaya, ia masih berjarak 199 km ke arah timur. Secara administratif, kota ini berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Indonesia. Ya, benar. Saya sedang bicara tentang Jember. Selain dikaitkan dengan tembakau, ada satu nama yang selalu disebut berulang-ulang bila kita membaca sejarah Jember masa perkebunan. Dialah Jos Birni. Situs resmi milik Pemda Kabupaten Jember menyebutnya sebagai Bapak Jember Modern. Meskipun demikian, namanya hanya muncul di narasi-narasi sejarah saja. Tak ada hasil karya yang sengaja dibangun untuk mengawetkan ingatan tentang dirinya. Tak ada nama jalan yang menyematkan namanya. Tak ada nama gedung. Tak ada satupun monumen tentang Birni. Di Jember, orang kadang tak bisa membedakan mana yang Jos Birni, mana pula yang Gerard David Birni. Hingga ada saja kisah lisan yang menuturkan bahwa nama Jember diambilkan dari nama sepasang suami istri, Jemilah Birni, Jembir. Karena ada yang mengeja namanya sebagai Berni, maka cocoklah otak-atik Gatuk tersebut sebagai Jember, Jemilah Berni. Padahal lelaki yang menikahi Jemilah adalah Gerard David Birni, sepupu dari Jos Birni. Siapakah Jos Birni? Jos Birni dilahirkan di Deventer pada 28 April 1831. 6 bulan setelah Belgia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Belanda. Sedangkan di Jawa baru saja diberlakukan sistem tanam paksa. Sewaktu Birni lahir, ayahnya masih menjelang 28 tahun. Johan Willem Birni namanya, seorang lelaki Belanda yang tumbuh dengan tradisi Skotlandia. Ia tentu bahagia ketika istrinya yang 2 tahun lebih tua darinya, Maria Louisa van Schoopen, melahirkan bayi lelaki yang sehat. Namun sayang, saat Jos Birni masih berusia 6 tahun, perempuan kelahiran Utrecht itu meninggal dunia. Ia tak sempat melihat putranya bertumbuh besar. Sebagai pemilik pabrik karpet di Deventer, Johan Willem Birni memikirkan pula pendidikan bagi putranya. Kelak sebelum memutuskan pergi ke Hindia Belanda sebagai inspektur layanan sipil Hindia, Jos Birni menempuh pendidikan di Dewan Akademi di Delft dengan tujuan berkarir di Hindia Belanda. Birni masih berusia 17 tahun ketika ayahnya meninggal dunia. 4 tahun kemudian, Birni berangkat ke Tanah Jawa. Dia sepertinya tak tertarik untuk melanjutkan usaha keluarga. Di salah satu catatan cicitnya, Alfred Birni, dapat saya jumpai bahwa Jos Birni berlayar menuju tanah Hindia di tahun 1852. Demikian saya kutipkan sedikit dari Alfred Birni. Untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana Rabina berakhir di lingkaran Eropa, saya harus kembali ke 12 Oktober 1852 ketika kakek buyut saya Jos Birni berlayar menuju Hindia Belanda melalui Tanjung Harapan. Demikian kutipannya. Ketika itu, terusan Suez masih belum dibuka. Perjalanan laut dari Belanda ke Hindia masih melewati Tanjung Harapan di selatan Afrika. Sering terjadi, orang Belanda yang telah datang ke tanah Hindia Belanda tidak bersedia lagi untuk kembali ke tanah leluhurnya di Eropa. Mereka belajar bahasa Melayu, mempelajari kebiasaan setempat, hingga menikah pun dengan penduduk setempat. Kiranya pernikahan antara Jos Birni dengan Rabina ada di situasi seperti itu. Birni dan Jember. Kali pertama di Jember, Jos Birni bekerja sebagai pegawai negeri Belanda di tanah jajahan. Jabatannya adalah controller untuk administrasi internal. Karir Jos Birni terbilang bagus. Ia lekas naik jabatan hingga menjadi inspektur. Namun,
Karena sesuatu hal yang prinsipil, Josh Birney mengundurkan diri dan meninggalkan dinas pemerintahan untuk bekerja demi kepentingannya sendiri. Pengalamannya sebagai inspektur di Jember menyebabkan Josh Birney mengenal wilayah ini terkait kualitas tanah, air, dan udaranya. Ia telah banyak berkunjung ke perkebunan milik pemerintah, banyak berjumpa dengan orang-orang dan telah mengerti bahwa penduduk Jember hingga Besuki pandai sekali merawat tembakau bertangkai. Birney melihat Jember sebagai wilayah yang jarang populasi, dengan hamparan tanah yang masih jarang ditanami. Ia berencana mencoba menanam tembakau naus untuk bahan cerutu. Bersama dua rekannya, Mathiasen dan Van Gennep, Josh Birney mulai merintis usahanya. Pada 21 Oktober 1859, usaha Josh Birney dan dua rekannya disahkan dengan nama N.V. Landbouw Masterpick Oud Jember atau sering disingkat LMOD. Pertama-tama, ia memilih ladang kering, lalu bersama pemilik ladang tersebut, ia menganjurkan penanaman tembakau naus. Setelah masa tanam, ladang diperiksa dengan seksama dari bulan Juli hingga Oktober. Kontrol dilakukan agar terhindar dari pencemaran, kerusakan oleh ulat atau oleh manusia. Memasuki Oktober, Jember sering mengalami hujan. Biasanya itu adalah bulan untuk panen tembakau. Pada bulan-bulan lainnya, penduduk Jember bebas menggunakan tanahnya untuk menanam selain tembakau. Umumnya adalah padi. Petani, pemilik, dan penggarap lahan menerima pembayaran sesuai dengan jumlah daun tembakau yang berhasil melewati sortir. Jadi, metode yang mula-mula dilakukan oleh Birney ibarat kemitraan saat ini. Perusahaan tentu butuh lebih banyak lagi lahan, tak bisa mengandalkan metode kemitraan saja. Secara perlahan, mereka mulai melakukan sistem sewa lahan, bertahap menebangi hutan, mempersiapkan tanah untuk bikin bedengan penanaman benih agar benih-benih tembakau itu dapat didistribusikan ke penduduk bila musim tanam telah tiba. Perusahaan juga butuh lahan untuk kantor, butuh gudang-gudang penyimpanan, butuh gudang pengeringan, dan sebagainya. Di 3 tahun pertama, perusahaan mengalami kerugian. Jatuh bangun perusahaan perkebunan ini bisa Anda baca di buku laporan 50 tahun perusahaan itu berdiri, berjudul Landbouw Masterpick Oud Jember 1859-1909. Di masa krisis, Josh Birney mencoba produksi tanaman lain seperti kopi dan gula. Ketertarikan itu dibuktikan dengan pembentukan Kongsi Pertanian Hindia dan Kongsi Budaya Jawa, di mana ia duduk sebagai presiden komisaris. 15 tahun sebelum N.V. Landbouw Masterpick Oud Jember berdiri, Jung Hun telah datang ke Pegunungan Hyang Argopuro di usianya yang ke-34 tahun. Catatannya tak hanya berisi tentang rusa, kasuarina, edelweiss, kabut tipis yang menyelimuti vegetasi, hingga panorama Argopuro yang memikat mata. Ada disebut juga oleh Jung Hun secara sepintas tentang hamparan kopi di lereng selatan dan timur Argopuro. Keberhasilan N.V. Landbouw Masterpick Oud Jember seolah menghapus dengan sempurna jejak-jejak perkebunan kopi di wilayah Jember sebelum 1850-an. Ia juga membuat keberadaan perusahaan perkebunan tembakau pertama di Jember tenggelam. Apalagi N.V. Landbouw Masterpick Sukowono, hasil rintisan Fransen van de Putte yang berdiri sejak 1856 itu tak bertahan karena sang perintis lebih memilih fokus pada dunia politik kemiliteran. Situasi tersebut turut mendukung kenapa narasi tentang Josh Birney menjadi kuat dan melekat pada sejarah Jember di masa perkebunan. Ia dianggap bisa menyulap wilayah sepi menjadi metropolis agraris di masanya. Ketika Birney datang ke Jember, di sepanjang jalan dari Jember hingga ke Bondowoso, polos, apa adanya. Semakin ke timur, ia ditutupi dengan berbagai sawah, desa, dan perkebunan kopi. Hutan di lereng Hyang yang dulu ditemukan oleh Jung Hun pada waktu itu telah menghilang. Namun, di sebelah selatan Jember, hampir semuanya adalah hutan-hutan. Pohon-pohon di pekarangan hingga 1904 dari LMOD adalah sisa-sisa bekas kebun kopi. Ketika Birney datang ke Jember,
ia jumpai betapa banyak kayu dari bambu, palem, dan rotan. Josh Birney mengajak kita untuk menengok kembali Jember ketika disebut sebagai kawasan subur namun dihuni oleh sedikit populasi. Jauh sebelum Josh Birney dilahirkan di Deventer sana, pada 1789 Ondel Distrik Jember hanya memiliki jumlah penduduk berkisar 8.000 jiwa saja, meningkat sedikit di tahun 1845. Saat itu Jember sudah memiliki 36 desa dengan jumlah penduduk sebesar 9.237 jiwa, tapi jumlah penduduk itu belum termasuk puger. Jember yang ketika itu menjadi bagian dari Bondowoso masih dianggap murah dan tak memiliki nilai jual. Tanah Besuki termasuk Jember bahkan pernah diserahkan kepada Han Bue Hin dengan harga 200.000 gulden. Tapi pada 1813 di bawah kekuasaan Raffles, Besuki diserahkan kembali pada pemerintah karena tak ada kompensasi. Kelak, narasi tentang tanah Jember yang subur namun sepi diantaranya dituturkan oleh para misionaris. Banyak orang datang ke Jember untuk mendapatkan rasa aman selain tujuan ekonomi. Birney dan situasi-situasi yang menguntungkan. Usaha yang dirintis Josh Birney berkembang bersamaan dengan perkembangan kapitalisme di Eropa. Setelah 1870, ekonomi menempuh ke arah baru di bawah kebijakan liberal. Ia sejalan dengan perubahan sosial dan politik yang luas. Sistem komunikasi menjadi lebih mudah setelah ada telegram dan cara mengirim surat yang lebih efektif. Di mula-mula masa berdirinya, NV Landbouw Masterpik-Oud Jember mengalami kerugian. Ia bahkan mengalami kerugian berturut-turut di 3 tahun pertama, 1859, 1860, 1861. Namun, kelak ia menemukan momentumnya ketika di luar sana pecah perang antara Prancis-Prusia atau Prancis-Jerman. Ia terjadi pada 1870 bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Agraria di Hindia Belanda. Terjadinya perang antara Jerman dan Prancis membuat harga tembakau dunia naik sedemikian rupa. Itu membuat pengusaha di Jember menjadi orang kaya dalam beberapa tahun hingga mampu mengatur bisnisnya secara penuh dalam waktu singkat. Di sekitar tahun 1874, pengusaha baru yang memutuskan untuk tinggal di Jember semakin banyak, seiring terjadinya kemunduran budaya tanam tembakau di Lumajang. Perlahan, Jember mengalami kemajuan. Mulai dikenal adanya kejahatan yang sebelum era 1870-an tak dikenal. Misalnya, pencurian tembakau kering dari gudang pengeringan. Ada pula pembakaran lumbung-lumbung tembakau secara disengaja, biasanya dilakukan oleh pesaing. Sebelumnya tak dikenal kejahatan yang seperti itu. Urusan persewaan tanah dari perusahaan ke penduduk Jember pun mulai ada masalah. Untuk mengatasi kejahatan yang semakin marak, dilakukanlah perbaikan-perbaikan hingga peninjauan kembali aturan main. Hingga pada 1891 mulai diberlakukan aturan-aturan yang lebih tegas. Kemajuan ini menyebabkan Jember dijadikan ruang migrasi bagi orang-orang luar Jember yang mencari pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak. Kabar baik tentang perdagangan tembakau dunia hingga kemenangan dari kekuatan politik kaum liberal membuat Josh Birney ada di situasi yang tepat. Usahanya semakin maju, berbanding terbalik dengan usaha Fransen van de Putte di Sukawono, Jember. Perusahaan-perusahaan lama maupun baru yang tak kuat bertahan ditawarkan pada Josh Birney. Perkembangan perusahaan tembakau di Jember berbanding lurus dengan berkembangnya wilayah ini, baik secara administratif maupun secara fisik. Pada 1883, Jember menjadi regensi cap sendiri dan terpisah dari Bondowoso. Secara fisik, telah dibangun jalan baru yang menghubungkan satu persil ke persil perkebunan lainnya. Jalan-jalan lama mengalami perbaikan dan perlebaran. Antara tahun 1880 sampai 1890 misalnya. Perusahaan hasil rintisan Birney membuat jalan yang panjangnya sekitar 140 km.
Ia digunakan untuk menghubungkan kantor pusat NV Lanbau Masterpik Out Jember di distrik Jember dengan kebun-kebunnya yang terletak di distrik Mayang, Gambirono, Wuluan, Puger, hingga Tanggul. Ada jembatan-jembatan baru, irigasi, bangunan-bangunan baru, rumah-rumah berdiri dengan arsitektur yang semakin kokoh, pembangunan pasar-pasar di setiap distrik, hingga perintisan jalur kereta api yang kelak di tahun 1897 membelah tanah Jember. Keberadaan transportasi kereta api tentu semakin memperlancar pengiriman hasil perkebunan dari Jember dan Bondowoso menuju pelabuhan Panarukan untuk dikirimkan ke Eropa. Itu semua adalah pondasi bagi lahirnya Stadblad nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929. Kelak ketika Indonesia telah merdeka, tanggal 1 Januari 1929 dijadikan hari lahir Jember. Jos Birnie menikmati masa jaya di Belanda. Di usianya yang terbilang masih muda, pada 1873 Jos Birnie memutuskan untuk kembali ke tanah Belanda. Mula-mula ia menetap di Velp. Pada tahun 1876, Jos Birnie pindah ke kediamannya di Deventer. Rabina, istri Birnie yang berdarah Jawa itu, yang tak bisa bahasa lain kecuali Melayu, ia diajaknya pula ke tanah Belanda. Meskipun berada di Belanda, tentu kendali perusahaan tetap ada di tangan Jos Birnie. Di Jember sendiri, perusahaan hasil rintisannya dipercayakan pada Gerard David Birnie. Perusahaan yang bertumbuh semakin besar itu dengan cabang-cabangnya pada 1893 digabung menjadi satu perusahaan saham gabungan dengan Jos Birnie sebagai ketua. Sesekali Jos Birnie ke tanah Hindia untuk urusan perusahaan. Terusan Suez telah dibuka sejak 1869. Perjalanan laut dari Eropa ke Asia Tenggara tentu lebih mudah. Pembukaan terusan Suez adalah penemuan baru yang sangat berguna untuk memperpendek jarak antara negeri Belanda dan Hindia Belanda. Selama menikmati hidup di tanah leluhurnya, Jos Birnie lebih banyak menulis dan tertarik pada urusan kuliner, terlebih tentang nilai gizi gula tebu. Tak hanya menuliskan itu, ia juga memperjuangkan hak atas gula agar dilindungi sebagai bagian dari makanan populer. Masa senggangnya ia isi dengan mempelajari fisiologi dan teologi secara mendalam. Jos Birnie adalah pengagum ajaran Buddha. Ia juga kagum pada gagasan tentang keabadian, sebuah kepercayaan milik orang-orang Hindu. Pada 20 Mei 1904, dari Deventer terdengar kabar bila Jos Birnie meninggal dunia di usianya yang ke-73 tahun. Catatan ini memang tak sempurna. Ia tak menjelaskan perjalanan asmara seorang Jos Birnie, tak menunturkan bagaimana Birnie melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat dan hidup seperti mereka, hanya agar mereka tertarik menanam tembakau naus dan sebagainya. Tapi semoga catatan yang saya kisahkan ini dapat mengantarkan Anda mengenal lebih dekat Jos Birnie, orang yang namanya hidup di arsip-arsip sejarah tentang Jember. Jos Birnie, ia tak ada dalam ingatan kolektif warga. Di Kabupaten Jember, tak ada hasil karya yang sengaja dibangun untuk mengawetkan ingatan tentang dirinya. Tak ada nama jalan yang menyematkan namanya, tak ada nama gedung, tak ada satupun monumen tentang Jos Birnie. Bila pun dipaksakan, mungkin akan runtuh karena orang tak mengenalnya atau karena dianggap kebelanda-belandaan. Lebih parah lagi bila dianggap memuja masa penjajahan. Di sisi lain, Jember begitu membanggakan masa lalunya, begitu membanggakan hari lahirnya. Teman-teman, demikian catatan saya tentang Jos Birnie. Catatan ini pernah dimuat di website history.co.id dengan judul "Satu Nama Terukir di Sebuah Kota". Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.